Baik, kami mulai kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu pendamping SDMI Kabupaten Ponorogo dalam ajang Technical Meeting MIC 2 Muda Islamic Competition 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Muhammadiyah Dua Jenangan, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia MIC 2022 MTS Muhammadiyah Dua Jenangan, serta Bapak Ibu yang terhormat dari seluruh SDMI Kabupaten Ponorogo yang telah berkenan bergabung dalam kegiatan Technical Meeting MIC 2022 pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara Technical Meeting MIC 2 Muda Islamic Competition secara virtual. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan saya sebagai pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, acara inti diskusi bersama Technical Meeting MIC 2022 dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Madrasah yang akan diwakilkan oleh Wakil Kurikulum MTS Muhammadiyah Dua Jenangan. Kepada Ustazah Rihani Puji Lestari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti Zoom meeting untuk technical meeting untuk perlombaan MIC atau Muhammadiyah Muda Islamic Competition. Sebelumnya saya mohon maaf, ini karena saya mewakili, karena beliau Bapak Muhammad sebagai Kepala MTS Muhammadiyah Dua Jenangan tidak bisa hadir karena ada pertemuan dan pembinaan dari Kemenang Ponorogo, maka diwakilkan saya. Kemudian untuk lomba MIC ini kita selenggarakan secara virtual atau online karena pada kesempatan ini banyak sekali madrasah atau sekolah-sekolah yang terdampak oleh COVID, atau banyak sekolah yang menambahkan ada yang PTM-nya ditutup untuk waktu ini. Sehingga kita pada kesempatan ini tetap melaksanakannya secara online, bukan offline atau tatap muka seperti tahun lalu. Nah, kita berdoa bersama semoga tahun depan kita dapat melaksanakan lomba ini secara offline atau tatap muka, sehingga Bapak Ibu semua dapat suan ke MTS kami. Kemudian untuk Bapak Ibu, kami berterima kasih sekali karena Bapak Ibu semua berpartisipasi untuk mengikuti lomba yang kami adakan setiap tahunnya. Semoga siswa-siswinya nanti mendapatkan juara atau keberhasilan di lomba ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian
sambutan dari Bapak Kepala Madrasah yang diwakilkan oleh Ibu Wakapurkudu. Sebelum kami melanjutkan acara, mohon maaf kami ada break sejenak karena ada sesuatu yang harus kami perbarui lagi di studio ini. Mohon tidak meninggalkan Zoom meeting sambil menunggu yang lain. Baik, memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia MIC 2022. Kepada Ustazah Ita Rahayati, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi yang cukup syahdu yang muda saat ini, tidak tahu ini kalau di tempat penjaringan bagaimana, Bapak Ibu sekalian. Halo, saya menyapa. Apakah sama syahdunya di sini untuk Bapak Ibu sekalian? Apakah di tempat penjaringan juga sama? Oke, bisa diangkat Bapak Ibu sekalian sebagai tanda kalau penjenengan hadir dan ikut pada kesempatan pagi hari ini. Boleh saya ya, silakan diangkat, dinyalakan mikrofonnya, mohon maaf. Yes, Bapak Ibu sekalian, hadir. Artinya saya tidak ngomong sendiri dengan kamera ya. Ibu, dari mana Ibu? Harapan apa lo? Hayati. Ibu Nurul Hidayati. Selamat pagi Ibu. Ada lagi saya sapa kemudian Ibu Frida Witriana. Assalamualaikum Bunda. Halo. Iya, Ibu Mia Aziza dari JB1 ya. Kemudian dengan nama M1 Simo. Selamat pagi. Hadir Bu, hadir. Ya. Di sini mendung Bapak, apakah di tempat panjenengan juga sama? Apa Bu? Pripun kondisinya di situ mendung nopo panas nopo pripun? Di sini lumayan agak hujan Bu. Saya kan lagi posisi di Melarak. Sinyal juga tidak begitu bagus. Nanti mungkin info untuk perlombaannya bisa di-share di grup ya Bu ya. Oke, siap. Akan kita segera mulai untuk technical meetingnya ya. Alhamdulillah, dan pada pagi hari ini saya dengan teman-teman tim MIC tidak sendiri. Artinya yang di Zoom ini semuanya ada orangnya, tidak kemudian kamera diangkat kemudian tinggal pergi ya. Baik, acara kita hari ini tidak lama Bapak Ibu sekalian. Kita jadwalkan nanti sebelum jam 10 sudah kita selesaikan. Maka kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk tetap masuk di Zoom. Tetap diikuti untuk acara technical meeting kita hari ini. Karena technical meeting kita akan sangat penting untuk pelaksanaan MIC 2 di tahun 2022 kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih yang luar biasa. Silakan di-unmute dulu Ibu, saya selesaikan sambutan saya. Terima kasih. Nanti ada saatnya menyanyikan untuk materi ya. Terima kasih yang luar biasa kepada semua guru pendamping, baik kepala madrasah, gurunya,
SDM Kabupaten Ponorogo yang kemudian di MIC kedua masih berkenan untuk berpartisipasi sebagai peserta dan semuanya berharap bisa mendapatkan yang terbaik di acara kali ini. Yang sudah bergabung yang kedua kalinya, terima kasih dan selamat bersemangat. Semoga kali ini panjenengan yang sudah 2 kali ikut bisa lebih baik dari tahun yang kemarin. Yang tahun ini baru pertama kali itu di MIC, semuanya sama-sama masih punya peluang. Waktu untuk berikhtiar, untuk melatih anak-anaknya dan tetap berusaha. Mungkin itu dari beberapa lomba yang kemudian akan ada di MIC 2 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kurikulum MTS sudah. Ada lomba takfis, kemudian lomba dai, lomba Olimpiade PAI, mendongeng, dan Islamic Podcast. Di mana 5 lomba ini di MIC 1 semuanya peminatnya cukup banyak. Maka di MIC yang kedua kita ulang kembali. Begitu Bapak sekalian, dan saya berharap untuk peserta kali ini lebih antusias lagi, lebih bersemangat lagi, dan siap untuk bergabung dengan MTS kemudian. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mewakili seluruh panitia, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh PMISD yang berkenan bergabung dan menyukseskan acara MIC 2 kali ini. Terima kasih. Albiru Manitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti. Diskusi bersama Technical Meeting MIC 2 Muda Islamic Competition 2022. Kepada penanggung jawab acara, waktu dan tempat kami persilakan. Langsung saja. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dari SDRI Kabupaten Ponorogo. Di sini saya perkenalkan dulu, saya untuk memandu jalannya diskusi tentang Technical Meeting MIC Part 2 yang mengambil tema yaitu tentang aku kembali belajar di era normal. Jadi Bapak Ibu, kita langsung saja ke diskusi tentang bagaimana jalannya acara dan jadwal pelaksanaan. Oke, pertama kita tentang dari tabelnya dulu ya. Sudah share screen-nya sudah bisa kelihatan Bapak Ibu ya? Halo? Sudah ya? Oke. Yang pertama untuk template IC Part 2 yaitu tentang pendaftaran. Pendaftaran yaitu dimulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 12 Februari tahun 2022. Pendaftaran melalui online via Google Form. Yang kedua, technical meeting hari ini tanggal 5 Februari tahun 2022 via Zoom meeting. Kita mulai pukul 9 sampai dengan 10. Jadi singkat ya, 1 jam cukup nih Bapak Ibu. Insya Allah cukup. Oke, yang ketiga, simulasi Olimpiade PAI. Nanti kita mengadakan simulasi untuk Olimpiade PAI itu tanggal 12 Februari. Berarti kalau untuk simulasinya pendaftarannya tanggal itu tetap sampai ini tanggal 12. Menggunakan krisis dikoordinasi melalui WA group
Semua sudah masuk WA group nih Bapak Ibu di sini ya. Insya Allah sudah masuk. Terus untuk yang keempat yaitu pengumpulan hasil video tanggal 13 sampai 15 Februari. Batas akhir video melalui YouTube. Masing-masing sekolah dan memasukkan link YouTube ke dalam form pengumpulan video sampai pukul 15.00 WIB. Berarti tanggal 15 Februari terakhir pukul 15.00 WIB atau 3 sore. Pukul 3 sore. Yang kelima yaitu penilaian lomba. Penilaian lomba dilaksanakan tanggal 16 sampai 17 Februari tahun 2022. Penilaian lomba yaitu penilaian lomba dai, tahfidz, mendongeng, dan podcast. Yang keenam, Olimpiade PAI dilaksanakan tanggal 16 Februari tahun 2022 menggunakan kuisis, yaitu dikoordinasi nanti bagaimana mulainya dan sebagainya itu kita melalui WA group. Jadi mohon untuk Bapak Ibu pendamping lomba itu selalu cek grup, koordinasi dengan WA group. Ya. Kemudian pengumuman untuk hasil lombanya tanggal 19 Februari tahun 2022, tanggal 18 Februari tahun 2022, pengumuman pemenang melalui media sosial MTS Muda itu lewat Instagram dan Facebook. Bisa dilihat Instagram dan Facebook. Kemudian ditambahkan melalui WA. Nanti kita broadcast melalui WA masing-masing ya. Kemudian untuk penyerahan hadiah tanggal 19 Februari dilaksanakan di Aula MTS Muda. Untuk selanjutnya lomba-lomba yaitu lomba Olimpiade PAI, lomba tahfidz, lomba podcast, lomba dai, dan mendongeng. Di sini ada 5 lomba. Insya Allah doakan tahun depan tambah lagi nih Bapak Ibu. Selanjutnya ketentuan video. Ketentuan video yang akan dikirim melalui YouTube yaitu yang pertama. Ini mungkin untuk lomba untuk ketentuan videonya itu untuk lomba tahfidz, dai, podcast, dan mendongeng. Yang pertama, video asli tanpa potongan, bentuknya landscape. Kemudian yang kedua, siswa hanya diperkenankan menambahkan titel video atau nama lomba dan logo sekolah masing-masing. Yang ketiga, di akhir video wajib menyertakan nama kegiatan MIC 2022 Muda Islamic Competition dan logo MTS Muda. Logo dapat diunduh, maksudnya itu diunduh di juknis lomba, maaf ya. Itu maksudnya dapat nama peserta underscore Muda Islamic Competition 2020 diperkenankan memberikan deskripsi sekreatif mungkin dalam video disertai hashtag pagar nama lomba, pagar MIC 2022, pagar MTS MTS Muda, ketika MTS Muda. Kemudian yang keenam untuk lomba tahfidz, ini khusus untuk lomba tahfidz, peserta mendesain background atau latar belakangnya saat perekaman, berarti saat perekaman itu dengan memasang cermin di belakang peserta. Ini untuk memastikan ketertiban perlombaan. Maksudnya tahu ya? Bisa dilanjutkan. Nah, untuk penentuan kejuaraan. Di sini untuk penentuan kejuaraan, panitia mengundang 6 besar kejuaraan yang sesuai
yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Berarti nanti kan sudah pengumuman, panitia itu mengundang 6 besar dari kejuaraan yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Kemudian juara 1, 2, 3 mendapatkan trofi kejuaraan, piagam penghargaan, serta beasiswa pendidikan apabila peserta melanjutkan ke MTS Muhammadiyah 2. Beasiswanya itu apabila peserta melanjutkan ke sini. Yang ketiga, Special Award 1, 2, 3 mendapatkan piala dan piagam penghargaan. Yang keempat, dipilih 1 juara favorit berdasarkan like video terbanyak untuk mendapatkan piala dan piagam penghargaan. Jadi untuk yang video yang dipilih itu tidak hanya juara 1, 2, 3 dan Special Award 1, 2, 3, tapi nanti ada juara favorit berdasarkan like yang ada di video. Kemudian penyerahan piala dilaksanakan di MTS Muhammadiyah 2. Dilanjutkan di sini apa lanjut? Lanjut dulu. Oke. Untuk selanjutnya ketentuan dari lomba tahfidz. Nama surat yaitu Al-Adiyat. Suratnya Al-Adiyat, video yang dibuat asli tanpa potongan. Ketentuannya ya. Yang kedua, menggunakan 1 kamera dari depan peserta. Peserta maksimal 2 orang per MI atau SD, P atau P. Yang keempat, durasi video maksimal 10 menit. Yang kelima, peserta berseragam rapi dengan posisi duduk diambil setengah badan. Untuk putra ini memakai peci ya. Berarti kalau untuk putri berarti berjilbab. Yang keenam, peserta menyiapkan background atau latar belakang pada saat perekaman. Ditambah lagi seperti yang disampaikan tadi, khusus untuk tahfidz, untuk backgroundnya itu ada pakai cermin. Selanjutnya, peserta lomba adalah siswa kelas 5 dan kelas 6 dengan melampirkan scan rapot halaman identitasnya atau scan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswa tersebut kelas 5 atau kelas 6. Untuk unsur penilaian lomba tahfidz, yang pertama yaitu kelancaran, yang kedua makhorijul huruf, yang ketiga tajwid, yang keempat lagu atau nada. Saya ulangi lagi, untuk unsur penilaian lomba tahfidz, kelancaran, makhorijul huruf, tajwid, lagu, dan nada. Berarti ada 4 unsur ya. Kemudian lomba dai. Nah, lomba dai yang bertemakan aku anak soleh biru walidain. Nah, untuk ketentuan lomba, yang pertama video yang dibuat asli tanpa potongan. Dia ada pengeditan juga ya, berarti. Menggunakan 1 kamera dari depan peserta. Peserta maksimal 2 orang per MI atau SD. Durasi video 5-7 menit. Peserta berseragam rapi. Peserta menyiapkan background atau latar belakang pada saat perekaman. Kalau untuk ini, maaf, untuk yang ini dai untuk backgroundnya atau latar belakangnya silakan menyesuaikan sekolah masing-masing, itu berarti bebas nih, tidak usah pakai cermin, tidak apa-apa. Yang ketujuh yaitu peserta lomba adalah kelas 5 dan kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 6 ya, dengan melampirkan scan rapot, halaman identitas atau scan keterangan dari madrasah. Jadi sama dengan yang lomba tahfidz tadi. Nah, untuk unsur-unsur penilaian lomba, yang pertama penampilan. Di sini penampilan yaitu kelancaran, ekspresi, bahasa tubuh, dan tatapan mata. Yang kedua, improvisasi,
yaitu kreativitas yang dimunculkan. Yang ketiga, vokal, artikulasi, dan intonasi. Yang keempat, kesesuaian dengan isi tema. Jadi isi temanya tadi tentang aku anak soleh biru bayi. Jadi itu temanya. Selanjutnya untuk lomba Olimpiade PAI. Lomba Olimpiade PAI, ketentuan lomba, bentuk soal berupa pilihan ganda dengan jumlah soal 50 butir dengan acuan materi kelas 6 semester 1 dan 2. Yang kedua, materi yang diujikan 50% materi kelas 6 SD dan 50% materi kelas 6 MI berupa mata pelajaran fikih, Kurdis, akidah akhlak, dan SKI. Jadi karena kita yang mengikuti lomba tidak hanya MI saja atau SD saja, maka kita menyeimbangkan yaitu materinya kelas 6 dari SD, PAI-nya kelas 6 SD, dan 50% materinya dari kelas 6 MI berupa unsur fikih, Kurdis, akidah akhlak, dan SKI. Insya Allah nanti sama Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya untuk yang ketiga, peserta mengerjakan dengan membuka alamat web joinquiz.com. Nanti mungkin ada panduannya sebelumnya melalui WA group untuk kita join di quiznya itu. Oke. Lanjut untuk yang keempat, durasi waktu pengerjaan tiap nomor soal adalah 20 detik. Jadi nanti ada 20 detik karena kita menggunakan quizzes, berarti kita bisa mengontrol durasi waktunya sesuai dengan quizzes itu. Yang kelima yaitu simulasi Olimpiade PAI, yaitu Sabtu 12 Februari tahun 2022. Jika tidak ada yang ada perubahan dari panitia yang ini. Selanjutnya, koordinasi pelaksanaan simulasi serta Olimpiade dilaksanakan di WA Group. Mungkin nanti ada perubahan waktu atau perubahan jam, kita sampaikan di WA Group. Yang ketujuh, peserta lomba adalah kelas 5 dan kelas 6 dengan melampirkan scan raport, halaman identitas atau scan surat keterangan dari madrasah. Oke, lanjutnya. Pelaksanaan Olimpiade PAI atau pelaksanaannya Olimpiade PAI dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan catatan guru pendamping bergabung di Zoom meeting on kamera dari awal sampai akhir. Jadi waktu pelaksanaannya di hari hanya bukan waktu simulasinya gitu. Itu untuk guru pendamping di catatan menjadi catatannya guru pendamping bergabung di Zoom meeting. Berarti kita mengadakan Zoom meeting yang semuanya dengan on kamera. Yang kedua, ranking quizzes yang telah diperoleh akan diambil 6 besar. Kemudian akan diadakan final di MTS Muhammadiyah 2. Yang ketiga, final tetap menggunakan aplikasi quizzes. Jadi kita nanti baik simulasi, kemudian pengambilan ranking, dan finalnya menggunakan quizzes. Akan tetapi untuk final dari Olimpiade PAI itu kita nanti mengerjakannya di MTS Muhammadiyah 2 Jenangan. Jadi anak-anak yang masuk final diundang ke sini beserta pendampingnya. Kemudian kita mengadakan final di sini pakai tetap aplikasi quizzes. Iya, maaf. Kembali lagi ke pelaksanaan Olimpiadenya ya.
Untuk aturan yang pertama, di pelaksanaan Olimpiade dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan catatan guru pendamping bergabung. Ini tidak hanya guru pendamping saja, tetapi siswa, kameranya juga diarahkan ke siswa. Jadi guru pendamping dengan siswa juga ikut kena kamera. Jadi kena kamera. Biar untuk menghindari yang tidak diinginkan yang lainnya. Bisa dilanjutkan ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau sesuatu kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Baik. Untuk unsur penilaian Olimpiade PAI, penilaian dilakukan secara langsung selama mengerjakan dan perankingan muncul secara otomatis berdasarkan kecepatan waktu dan ketepatan saat menjawab soal dengan benar. Berarti itu yang menjalankan untuk merankingnya, berarti tidak hanya tepat menjawabnya, tapi juga kecepatan waktu untuk menjawab. Jadi di kuisis ini kan tidak hanya benar jawabannya, tapi kecepatan waktunya juga mempengaruhi. Oke. Lanjut, kita ke lomba mendongeng. Untuk lomba mendongeng, di sini ada kincir angin. Temanya, bentar. Ya, maaf jika di belakang suara saya ada suara-suara yang menggema. Kebetulan ini hari Sabtu, jadi anak-anak kegiatannya Muhadharah Akbar. Muhadharah Akbar semua siswa. Jadi kalau mungkin ada suara-suara yang tidak diharapkan, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Untuk tema lomba mendongeng. Mendongengnya tentang apa? Yaitu tentang kisah-kisah Nabi. Di sini ada pilihannya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, dan Nabi Musa. Sangat familiar sekali ya ceritanya tentang Nabi Nuh, buat apa, Nabi Sulaiman, tentang Nabi Sulaiman itu bisa berbahasa binatang. Nah, Nabi Yunus, kemudian Nabi Musa dengan tongkat ajaibnya, itu bisa dipilih salah satu untuk temanya anak-anak. Jadi nanti anak-anak untuk lomba mendongeng ini cuma satu nabi saja, tidak semua nabi karena durasi waktunya. Oke, selanjutnya untuk ketentuan lomba mendongeng, yang pertama itu video yang dibuat asli tanpa potongan. Tidak ada pengedit-editan. Kemudian yang kedua, menggunakan satu kamera dari depan peserta. Yang ketiga, peserta maksimal 2 orang per HDMI, boleh A, boleh B. Yang keempat, durasi video maksimal 10 menit. Maksimal ya, maksimal 10 menit. Yang kelima, peserta berseragam rapi dan bersepatu. Berseragam rapi bersepatu. Kemudian peserta lomba adalah kelas 5 dan 6 dengan melampirkan kartu pelajar atau scan surat keterangan dari sekolah, atau boleh identitas rapot nih, seperti lomba-lomba yang sebelumnya. Oke, lanjut. Ada unsur penilaian lomba mendongeng. Yang pertama yaitu materi suara, meliputi kualitas vokal, kejelasan, ketegasan, dan hafal. Berarti insya Allah anak yang ikut lomba sudah paham betul tentang ceritanya. Yang kedua, yaitu pembawaan berupa penghayatan yang melibatkan tatapan mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Katanya
judulnya bercerita. Yang ketiga yaitu penampilan, meliputi kostum. Kostumnya seragam ya, itu termasuk kostumnya seragam, kesesuaian gerak, dan penguasaan panggung. Yang keempat, penyampaian cerita yaitu penyajian yang baik dan mudah dipahami. Terakhir yaitu lomba podcast. Ya. Ini lomba-lomba anak zaman sekarang dan ngetren di YouTube kan sekarang temanya podcast itu. Nah, untuk tema dari lomba podcast yaitu tantangan belajar di masa PPKM pandemi COVID-19. Jadi yang diangkat yaitu bagaimana anak itu menghadapi atau tantangannya belajar di masa PPKM itu bagaimana. Oke. Untuk ketentuan dari lomba podcast yaitu peserta 2 orang tiap tim. Jadi untuk lomba podcast ini satu tim itu terdiri dari 2 orang. Lembaga maksimal mengirimkan 2 tim per SDMI. Yang ketiga, video yang dibuat asli tanpa potongan. Jadi saat Ananda nanti melakukan podcast itu videonya asli, tidak potong-potong. Kalau mungkin di podcastnya seperti Deddy Corbuzier dan lain-lainnya itu kan sudah diedit. Kalau ini nanti asli tanpa potongan. Yang keempat, menggunakan 1 kamera dari depan peserta. Kameranya jadi satu saja dari depan peserta, diambil dengan view yang bagaimana yang baiknya, jadi anak-anak bisa kelihatan, jadi tidak satu mengarah ke anak yang satu tidak, berarti semuanya mengarah ke satu tim, jadi langsung mengarah ke 2 orang. Yang kelima, durasi video maksimal 15 menit dan minimal 10 menit. Karena kan podcast ini kayaknya kita berdialog, mengeluarkan argumen. Nah, jadi tidak cukup kalau cuma minimal 5 menit atau minimal 7 menit, kita buat minimal 10 menit dan maksimal 15 menit. Yang keenam, peserta berseragam rapi, jadi berseragam sesuai sekolah masing-masing. Dan yang ketujuh, peserta memperkenalkan diri sebelum podcast. Yang kedelapan, peserta lomba adalah kelas 5 dan kelas 6 dengan melampirkan scan rapor halaman identitas atau scan surat keterangan dari madrasah dan sekolah masing-masing. Lanjutnya, untuk isi podcast itu berupa opening, yang pembukaannya. Yang kedua, yaitu perkenalan peserta, memperkenalkan diri mereka masing-masing, dari mana, nama, dari mana. Kemudian isi materinya, isi materi sesuai dengan tema, dan closing statement. Jadi closing statement itu seperti kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari apa yang diobrolkan oleh mereka itu apa. Lanjut, untuk unsur penilaian podcast, yang pertama yaitu kesesuaian materi dengan tema. Yang kedua, pembawaan materi dan kreativitas. Ketiga, penampilan, yaitu berupa ekspresi wajah, bahasa tubuh, vokal, intonasi, dan penguasaan panggung. Nah, untuk kreativitas ini, pembawaan materi dan kreativitas itu untuk yang pertama tadi kesesuaian materi dengan tema, temanya sudah jelas. Yang kedua, pembawaan materi dan kreativitas itu berupa, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di jurnalnya yang ada, yang sudah ada, berupa interaksi timbal balik dalam dialog serta improvisasi atau kreativitas yang dihadirkan dalam dialog.
Berarti di sini dimaksudkan itu adalah komunikasinya, omong-omongan itu nyambung dari satu orang ke satunya itu nyambung. Terus yang ketiga itu penampilan sudah jelas di situ, dan yang keempat yaitu kualitas audio dan video. Jadi kualitas dari audio, suaranya dan videonya itu juga dinilai. Ya, terakhir ini yaitu lomba podcast. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya diskusi, Bapak Ibu bisa dinyalakan mikrofonnya untuk diskusi. Mulai dari yang pertama. Oke. Untuk lomba tafsir. Untuk lomba tafsir ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Monggo, Bapak Ibu. Saya pengennya mikrofonnya nyala semua di sini. Tidak cuma saya saja, jadi tidak ngomong sama kamera. Di sini saya ngomongnya sama kamera. Oke. Monggo, ada yang ditanya? Dari tim 1 Simo. Belum. Yang di chat coba ada atau tidak? Oh ya ada. Yang di chat? Hadir, Ya. Bu. Halo? Bapak dari? 1 Simo. Ya, ada pertanyaan Bapak? Insya Allah sudah jelas untuk info targetnya, Bu. Oke. Nanti mohon untuk di-share nggak, Bu? Soalnya terkendala sinyal di sini. Oh iya, maaf. Kita lihat chatnya. Oh enggak ada. Oke. Untuk di chat saya bacakan ya, maaf Bu. Nanti hasil DM mohon di-share ya, gitu. Kendala di tempat saya sinyal kurang memadai. Oke, nanti hasil dari DM hari ini insya Allah akan di-share melalui grup ya. Mohon untuk yang sudah bergabung di grup WA selalu mengecek nih, mungkin ada informasi-informasi yang ada tambahan atau bagaimana. Untuk yang lainnya tidak ada. Tapi dari MIM semua, mungkin yang lainnya dari JB, dari Semanding, dari Jenangan, Palingan, Manding, Gregor, yang lagi, Wayang. Waktu masih 30 menit lagi, maaf, 24 menit lagi, masih ada banyak waktu. Dari MIM Sima sudah jelas, yang lainnya mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala, dari Ibu Ketua Panitia. Oh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan sedikit perubahan untuk lomba semuanya. Jadi nanti untuk penentuan
juara 1, 2, 3 dan Special Award 1, 2, 3 untuk semua lomba kita adakan offline di madrasah. Jadi nanti kita penyisihannya semuanya online. Kemudian dari nilai 6 peserta tertinggi nanti kita undang untuk mengikutinya secara offline gitu. Kecuali podcast, mohon maaf. Jadi untuk dai, kemudian mendongeng, kemudian tahfidz, Olimpiade PAI, nanti 6 peserta dengan nilai tertinggi akan kami undang ke MTS Muda dan kita adakan final secara offline. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan waktunya kapan? Waktunya adalah ketika nanti undangan akan kita kirimkan ke grup saja, ya. Undangan akan kita kirimkan ke grup khusus atau kita hubungi langsung Japri, begitu ya. Jadi nanti kita japrikan siapa-siapa yang kemudian masuk dalam final dan nanti akan kita penentuannya juara 1, 2, 3 dan Special Award 1, 2, 3 nanti adalah secara offline. Jadi 6 orang setiap perlombaan nanti kita undang khusus. Kemungkinan adalah tanggal 19 Februari. Jadi sekalian penyerahan hadiah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Tia dan Bu Maya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang kemudian mengikuti acara hari ini, ada yang belum jelas, ingin ditanyakan, monggo disampaikan lewat Zoom ini atau lewat chat juga silakan. Nanti hasil tes inilah yang akan kita jadikan acuan ke depan sebagai bahan kita melangkah dalam MIC 2 MTS Muda lagi. Monggo. Waktunya masih sekitar 15 menit ke depan. Monggo. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau chat atau langsung. Oke, Ibu Mawarsi dari SD Mayang 1. Sudah jelas dari Ibu? Ibu Mawarsi bisa dinyalakan. Ibu Mia Aziza dari mana? Ibu Mia Aziza dari JB1. Halo, Ibu Mawati. Wonten Nggih. cukup jelas. Mati lagi. Iya. Informasi untuk pendaftaran yang jelas ini masih sekitar 1 minggu lagi. Tanggal 12 yang untuk terakhir, tanggal 12 itu berarti Sabtu depan. Masih sekitar 1 minggu dan pengirimannya video masih sekitar 2 minggu lagi. Maaf. Kirim. Benar. Oke, saya ingatkan kembali untuk pendaftaran terakhir tanggal 12 Februari, berarti Sabtu depan. Kemudian simulasi untuk Olimpiade PAI hari Sabtu mendatang tanggal 12 Februari juga. Bertepatan dengan penutupan pendaftaran MIC. Untuk simulasi ini nanti, kita lihat bidang lainnya MIC ya, di share screen-nya. Saya ulangi. Oke, mungkin ada yang di chat di grup.
Nah, oke. Oke. Mungkin bisa di-share screen. Sudah muncul ya share screen-nya? Untuk kapan? MIC Part 2. Pendaftaran terakhir tanggal 12 Februari pukul 24.00. Pendaftaran terakhir. Jamnya tanggal 24.00. Untuk simulasi Olimpiade PAI sama bertepatan dengan akhir pendaftaran, yaitu tanggal 12 Februari. Waktu nanti kita akan koordinasi melalui WA Group. Dan untuk kegiatan simulasi ini, kita menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, untuk simulasi ini nanti, bagaimana penggunaan Quizzes-nya, bagaimana penggunaannya nanti akan dijelaskan melalui simulasi. Oke. Selanjutnya, yaitu untuk pengumpulan hasil videonya. Pengumpulan hasil video ini cuma kita batasi tanggal 13, 14, 15 Februari. Berarti ada 3 hari untuk pengumpulan video. Dan penilaian lomba berarti penilaiannya berdasarkan like juga, karena kita nanti ada juara favorit untuk like yang terbanyak, dan penilaian sesuai dengan kriteria tersebut kita tanggal 16 sampai 17 untuk penilaian lomba, berarti 2 hari saja. Batas pengumpulannya tanggal 15, kita penilaian tanggal 16, 17. Untuk like, bisa kita juara favorit, itu kan berdasarkan like terbanyak. Batas penentuannya tanggal 17 terakhir, jam 10 malam apa 10 pagi ya, 10 pagi. Berarti begini, pengumpulan hasil video tanggal 13, 15 untuk like bisa dimulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 pukul 10.00. Nah, itu yang akan dihitung nanti. Jadi selebihnya jika ada like tambahan itu tidak bisa. Kayaknya kalau di YouTube bisa dimatikan linknya. Kalau sudah, itu panitia untuk like-nya. Pokoknya ini pengumpulan tanggal 13 sampai 15, kemudian penilaiannya tanggal 17, terus untuk mendapatkan juara favorit berdasarkan like terbanyak itu terakhir tanggal 17 pukul 10 WIB. Jadi 10.00 WIB. Pagi berarti ya. Pagi itu. Nah, untuk Olimpiade PAI dilaksanakan melalui Quizzes itu tanggal 16 Februari. Untuk waktunya nanti kita koordinasi dengan WA Group. Dan untuk pengumuman hasil lomba keseluruhan tanggal 18 Februari tahun 2022. Berarti ini nanti
Untuk Olimpiade PAI-nya dan lomba-lomba yang lain kecuali podcast, berarti untuk pelaksanaan finalnya tanggal berapa nih? Oh iya, tanggal 19 paginya. Berarti untuk begini, pelaksanaan lomba tanggal 16 untuk penyisihan, gitu, babak penyisihan untuk finalis. Kemudian tanggal 18 itu pengumuman, jadi pengumuman belum juaranya ya. Siapa yang masuk final, 6 besar saja. Kemudian di tanggal 19 ini kita menentukan juaranya. Jadi anak-anak yang sudah masuk di 6 besar diundang ke sini, siap di offline-kan, kecuali podcast. Jadi 6 anak di lomba dari, di 6 anak di lomba TAFID, 6 anak di lomba PAI, dan 6 anak di lomba mendongeng siap final offline dan finalnya. Kemudian untuk yang podcast terus kemana tanggal 19 kan penyerahan ya kita ke sini juga. Nah, tapi langsung untuk lomba podcast itu bisa langsung kita tentukan juaranya. Sampun? Ibu, Bapak semuanya ada yang ditanyakan? Ibu Mawase, Bu Mia, MIM Lego, Ibu Devi, Bapak Afid, Bapak Rahmat, SDN 1 Semanding, Ibu Tri Andayani, Bu Yuvika, dari selatan Bu Yuvika baru masuk buku dari tadi. Oh, baru ikut untuk MIC Bu Yuvika dari selatan. Tidak ada yang ditanyakan. Waktunya kurang 11 menit lagi. Cukup jelas ya? Untuk hasil TM hari ini, nanti kita akan share di WA group dan di broadcast di guru pendamping masing-masing. Monggo, untuk hasil TM hari ini, Bapak Ibu pendamping untuk lomba MIC Part 2 tahun 2022 ini mohon untuk menyimpan nomor ofisial dari MTS Muda. Mohon untuk menyimpan. Nah, untuk nomornya yang bisa disimpan untuk ofisial Muda. Oke, bisa dilihat di chat ya. Untuk nomor official MTS Muda mohon untuk disimpan untuk Bapak Ibu pendamping. Jadi nanti jika ada broadcast dari kami mengenai lomba MIC ini bisa tersampaikan. Terkadang mungkin kalau untuk WA group karena chatnya bertumpuk banyak sekali, kita broadcast. Itu nomornya 081 332 832 169. Itu untuk official MTS Muda BNI. Monggo bisa dilihat di chat. Untuk Ibu Ketua, ada tambahan lagi? Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan kita koordinasi, nanti di tanggal 13 saat pengumpulan video, hasil video sebelum pengumpulan, sebelum tanggal 13 berarti, akan kami buatkan grup sesuai dengan lomba masing-masing. Jadi tidak ada grup pendamping, ya. Jadi nanti ada grup lomba TAFID sendiri, ada grup lomba dari sendiri,
grup lomba Olimpiade PAI sendiri, grup mendongeng sendiri, dan grup podcast sendiri. Nanti akan kita buatkan tanggal 13 Februari. Ini untuk memudahkan panjenengan semuanya mengirimkan link, gitu ya. Jadi pengumpulan link dan juga koordinasi saat lomba nanti kita sampaikan di grup sesuai dengan lomba masing-masing. Nanti ada PC yang membuat grup dari MPS Muda. Ngerti Bapak Ibu? Jadi disiapkan saja nanti nomor yang akan dimasukkan ke PAI yang mana, ya ke podcast yang mana, dan yang lain-lainnya. Jadi mohon untuk 5 nomor disiapkan untuk masuk di 5 lomba yang akan diikuti. Terima kasih. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit terkait pengumpulan link video. Jadi kan tadi sudah disampaikan untuk alur perlombaan. Siswa mendaftar sampai batas akhir itu tanggal 12 Februari. Kemudian mengikuti technical meeting hari ini, mengikuti kegiatan simulasi Olimpiade PAI. Nah, ketika tanggal 13 sampai 15 mengikuti atau mengumpulkan karya ya. Jadi karya dikumpulkan terakhir tanggal 15. Kemudian setelah tanggal 15 ada penjurian dari Dewan Juri. Nah, pengumpulan hasil karyanya itu tadi Bapak Ibu dikirimkan melalui Google Form ya. Jadi semua link itu sudah ada di Juknis, petunjuk teknis pelaksanaan MIC 2022, mulai dari link pendaftaran, kemudian link pengumpulan karya sudah ada, terus logonya MTS juga sudah ada di dalam Juknis. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengunduh atau mendownload gitu ya dari Juknis yang sudah ada. Nah, untuk Juknisnya sendiri itu bisa dilihat di broadcast-nya panitia. Di situ sudah ada gambar beserta linknya, atau bisa ditambahkan di chat box dulu ya untuk linknya. https s.id pendaftaran P-nya besar underscore MIC besar semua 2022. Nah, itu untuk pendaftaran. Kemudian untuk downloadnya atau Juknisnya https /2 kali ya, yang atas tadi https /2 kali ya dulu ya. SID download D-nya besar spread MIC 2022. Nah, itu adalah link garis-miringnya 2. Itu adalah link untuk jumlah atau pedoman pelaksanaan dan link pendaftaran. Nah, di dalam download itu sudah sangat lengkap sekali pemborosan data mereka. Sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi mulai dari link pendaftaran, link pengumpulan YouTube, kemudian link logo MTS, semuanya sudah tertera di situ. Bapak Ibu bisa mengakses melalui download kegiatan yang sudah ada di chat box. D-nya besar Mbak, yang lain kecil. Itu yang besar D-nya saja. Ya. Kita copy paste lagi ya. https://2 kali s.id download D-nya besar, yang lain kecil. Spread MIC 2022. Ya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu pendamping terkait teknik meeting hari ini? Karena saya sampaikan sekali lagi, ada beberapa perubahan, bukan perubahan ya, apa bukan namanya? Tambahan, betul. Tambahan terkait kegiatan MIC. Yang pertama, penyisihan dilaksanakan
Oke, mohon maaf. Penyisihan dilaksanakan secara online, ya. Kemudian 6 peserta dengan nilai tertinggi akan difinalkan secara offline, yakni ada lomba dai, mendongeng, tahfidz dan olimpiade PAI. Kecuali podcast ya, podcast juara langsung diambil saat penilaian, yaitu tanggal 17 Februari. Kemudian waktu penyerahan akan diundang khusus, ya, artinya waktunya final itu akan diundang secara khusus, yaitu bertepatan dengan penyerahan piala, yaitu tanggal 19 Februari bersamaan dengan penyerahan piala. Berikutnya untuk juara favorit. Nah, juara favorit ini batas penentuannya yaitu tanggal 17 Februari, terakhir hari penilaian, yaitu jam 10 pagi. Dan insya Allah di tanggal 13 Februari akan dibuatkan grup tiap masing-masing lomba. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk berkoordinasi. Monggo apabila ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit. Tidak ada chat kuliah? Oke. Tidak ada lagi, namun mungkin dari Vina tambahan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin nanti ada pertanyaan lagi tentang timeline-nya lomba, silahkan bisa diasihkan di grup WA. Sudah masuk semua nih di sini di grup WA? Oke, kalau belum masuk silahkan bisa hubungi nomor official kami yang sudah ada di chat atau PJ masing-masing lomba. Di sini untuk lomba tahfidz itu untuk PJ-nya ada Ustazah Silvi, untuk lomba dai ada Ustazah Maya, untuk olimpiade PAI ada Ustazah Amalia, mendongeng ada Ustazah Indah, dan untuk podcast ada Ustazah Febrika. Cukup jelas? Bisa kita akhiri ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara technical meeting pada pagi hari ini. Mungkin ada kekurangannya, kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika nanti Bapak Ibu ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Dan untuk hasil lomba, hasil technical meeting hari ini bisa kita share melalui WA group dan melalui media sosial IG, FB, atau yang lainnya. Sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Febrika selaku penanggung jawab kegiatan MIC pada lembaga ini. Saya link Belum alamat. Tadi sudah masuk. kan nenek password. Oke. Iya. Demikian kegiatan technical meeting Muda Islamic Competition MIC 2 MTS Muhammadiyah 2 Jenangan. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di puncak acara MIC yaitu tanggal 19 Februari 2022 di Aula MTS Muhammadiyah 2 Jenangan. Sekian dari saya selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.